Selamat siang, kami dari PER 14 dengan saya, Kristi Paulina Siombing dengan NIM 12S19061 dan teman PER saya. Nama saya Bel Taumbolon dengan NIM 12S19040. Pada siang ini kami akan menjelaskan dan berdiskusi mengenai tentang inheritance. Yaitu pada tugas ini kali ini Anda akan mengaplikasikan konsep inheritance atau pewarisan. Entitas datetime terdiri dari 6 unsur, yaitu tahun, year, bulan, month, tanggal, date, jam, hour, menit, minute, dan detik, second. Entitas ini kemudian dapat ditampilkan dalam berbagai format sesuai dengan lokal atau letak geografis. Misal menampilkan datetime dengan skema lokal Amerika Serikat atau US akan berbeda dengan lokal Indonesia atau ID. Sebagai contoh kedua representasi datetime berikut adalah tata cara penulisan yang berbeda untuk entitas datetime yang sama. Untuk lokal Amerika Serikat atau US ditampilkan April 9, 2021, 9:11:23 AM. Dan sedangkan lokal ID dapat dilihat seperti yang ada pada layar. Pada Q1 atau extending abstract datetime, pada tugas ini entitas datetime dikemas dalam sebuah definisi kelas abstract datetime. Oleh sebab itu tidak dapat diinstansiasi secara langsung. Oleh sebab itu, Anda harus terlebih dahulu melakukan subclassing dan mengoverride method toString. Method toString sejatinya adalah milik java.lang.object yang secara implisit adalah parent dari semua kelas. Oleh sebab itu dapat di-override. Tugas Anda adalah melengkapi kelas simple datetime dan mengoverride method toString sehingga menghasilkan sebuah string object yang berisi year, month, date, hour, minute, dan second dengan dash sign sebagai separator atau pemisah. Pekerjaan Anda akan diuji melalui datetime driver dan akan menghasilkan output seperti yang ada pada layar. Adapun case 2, local datetime representation, yaitu entitas datetime dapat ditampilkan dengan berbagai format sesuai dengan lokal atau letak geografis tertentu. Pada tugas ini telah disediakan sebuah kelas abstract datetime printer, yang bertugas untuk menampilkan entitas datetime abstract datetime printer, yaitu US datetime printer yang menggunakan lokal Amerika Serikat dan ID datetime printer yang menggunakan lokal Indonesia. Implementasi US datetime printer akan diuji dengan US datetime printer driver dan harus menghasilkan output sebagai berikut. Dapat dilihat pada layar. Adapun implementasi ID datetime printer akan diuji dengan ID datetime printer driver dan harus menghasilkan output sebagai berikut. Dapat dilihat pada layar. Baru dari tugas ini berarti parent-nya yaitu abstract datetime. Dan nantinya anaknya itu ada simple datetime. Adapun entitas yang di-override yaitu year, month, date, hour, minute, dan second. Dan digunakan pemisah atau separator dash sign. Nantinya code dari simple datetime-nya ini akan diuji dengan datetime driver. Dan menggunakan metode toString. Pada case 2, datetime printer.
akan dibuat US datetime printer, implementasi US datetime printer, dan ID datetime printer. Sebagai anak juga kayaknya. Sebagai subclass yang berekstend dengan parent-nya tadi, yaitu abstract datetime printer, dan nantinya hasil implementasi dari masing-masing US datetime printer dan ID datetime printer akan diuji dengan US datetime printer driver dan ID datetime printer driver. Udah selesai. Itu kan? Ya udah. Baiklah, hanya ini yang kami dapat diskusikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Yang code-nya kayak mana? Ya itulah bingung aku. Stop record.